Dan buat semua influencer yang sudah mempromosikan judi online, gue cuma mau bilang ke kalian kalau kalian lihat berita ada orang yang bunuh diri karena judi online, atau ada orang yang mati karena judi online, atau ada orang yang membunuh karena judi online, maka tangan kalian berdarah atas orang-orang itu. Halo warga sipil sekalian, kalau kalian penasaran kenapa judi online itu tumbuh subur di Indonesia, kalau kalian lihat datanya, untuk kategori pemain slot judi online terbanyak di dunia, Indonesia itu menempati peringkat pertama dengan jumlah user lebih dari 200.000 orang, atau tepatnya di angka 212.000 pemain aktif judi online. Jadi tepatnya di 212.000 pemain aktif. Jumlah yang sangat luar biasa, bukan? Dan di antara 212.000 pemain aktif ini, menurut laporan PPATK, itu ada sekitar 155 triliun uang yang pergi ke judi online tersebut. Wow, singkat saja, banyak sekali faktornya teman-teman. Yang pertama, satu, karena pandemi. Jadi penghasilan orang kan berkurang di waktu pandemi. Akhirnya awal niatnya hanya coba-coba. Awal niatnya hanya mencari having fun. Ngilangin bosan, lama-lama menjadi kecanduan. Dan yang kedua, mindset orang Indonesia itu sendiri. Dan ini terbentuk selama bertahun-tahun. Kalau kalian tahu era-eranya motivator yang dimana orang-orang didorong untuk cepat kaya, cepat sukses, cepat berhasil, dan itu baru saja terjadi sekitar tahun 2020 ataupun 2021. Yang terakhir, salah satu yang paling mempengaruhi besarnya pertumbuhan pemain judi online di Indonesia, tak lain dan tak bukan adalah pengaruh dari influencer. Oh. Wah, Sensasional Again. lagi sensasional ya, sensasional Toto. ya, SS Toto guys, Gacor banget. gacor banget. Action, oke. Kalau lu mau berbisnis, lu kan menghasilkan produk dan tentu produk lo pengen dijual kan. Nah, sebagus apapun produk lo dan seluar biasa apapun produk lo, ada satu aspek yang nggak bisa lo tepikan. Apalagi kalau bukan marketing. Ya, itu adalah esensi dasar dari sebuah pemasaran. Jadi produk itu dipasarkan. Nah, kalau kita bicara marketing itu sangat luas sekali. Dan di antara luas itu ada satu bagian atau elemen yang paling penting, yaitu pengiklanan atau promosi. Jadi ketika lu punya produk, katakan itu adalah produk A. Dan produk A ini pengen lu jual, yang itu berarti lu harus melakukan kegiatan pemasaran. Di situ salah satunya adalah promosi atau iklan. Nah, sangat banyak sekali pilihan lo untuk mempromosikan produk lo. Salah satunya adalah bentuk fisik. Di antaranya baliho, event, dan sebagainya. Terus media konservatif. Di antaranya TV dan koran. Nah, sekarang era itu kan terus berkembang. Media pemasaran, media pengiklanan, media promosi itu bukan cuma terbatas dalam bentuk fisik doang. Karena internet semakin maju ya kan. Nah, karena internet semakin maju, muncullah ceruk baru yang namanya pemasaran digital. Di digital itu ada beberapa pilihan, di antaranya itu melalui sosmed dan placement ad. Jadi, kalau lo punya produk, pilihan lo untuk mempromosikan itu banyak sekali platformnya. Tapi dengan catatan produk lo itu harus legal.
Nah, gimana kalau produk yang lu promosikan itu adalah judi online? Mungkinkah lu mempromosikan secara fisik, baik itu melalui baliho, event, TV, dan koran? Jawabannya nggak mungkin lu taruh di platform fisik. Yang berarti nggak semua bisa lu lakukan. Nah, yang bisa lu lakukan adalah ruang digital. Tapi ruang digital pun respeksinya itu luar biasa. Entah itu Google dan sosial medianya. Nah, dan lain sebagainya. Artinya kalau lu mau mempromosikan produk lu, produk judi online, lu harus kreatif. Dan inilah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan judi online. Mereka mempromosikan produk mereka dengan cara yang unusual, out of the box, dan ya, harus kita akui mereka kreatif. Dan salah satu bentuk kreativitas mereka adalah dengan menggunakan influencer. Nah, sebelum kita masuk ke influencer sebagai catatan tambahan, selain dengan menggunakan influencer, mereka juga menghack banyak sekali website dan yang paling penting dan yang paling mereka incar yaitu website pemerintah dengan domain GoID alias website pemerintah yang udah nggak keurus, yang sistem cybernya lemah, yang emang bener-bener nggak didevelop dengan baik. Oke, baiklah. Dan kalau lo googling, banyak sekali yang mempromosikan judi online. Dan kalau lo ketemu website pemerintah GoID yang mempromosikan judi online, jangan langsung berasumsi, wah, ini pemerintah mempromosikan judi online. No, nggak kayak gitu. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya tadi, mereka memanfaatkan influencer. Artinya, ceruk utama promosi mereka ada di influencer-influencer di Indonesia. Entah itu artis, entah itu konten kreator, entah itu gamer, entah itu public figure. Nah, cara mereka memanfaatkan influencer banyak sekali rupa dan ragamnya. Jadi itu terus berkembang dari tahun 2020 sampai sekarang. Tapi ada satu artikel yang bagus banget yang sudah ngebahas ini panjang lebar dari deduktif. Linknya gue taruh di bawah. Tentang bagaimana peranan influencer, siapa saja yang terlibat dari beberapa uang yang mereka terima ketika mempromosikan judi online itu. Salah satu artikel terbaik yang pernah gue baca dalam 1 tahun terakhir ini. Silakan dilihat. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, gini metode pertama, ya, promosi talking head, yaitu promosi talking head. Nah, mereka promosi awalnya banyak influencer yang mempromosikan judi online itu secara belak-belakan. Dan ini biasanya kita temukan dari tahun 2020. Karena waktu itu kan awareness masyarakat masih nggak kayak sekarang. Dan menurut mereka resikonya juga nggak besar. Jadi ya udah, gue juga nggak tahu kenapa mereka berpikir resikonya nggak besar. Jadi mereka mempromosikan langsung linknya, menyebut nama situsnya dan mengatakan bahwa ini judi online. Dan yang mereka lakukan itu bukan cuma influencer kecil, bukan cuma micro influencer, bukan cuma nano influencer. Artis papan atas juga mempromosikan judi online. Dan melakukan hal yang sama, mereka akan beralasan mereka nggak tahu itu juga judi online. Tapi kalau mereka mengaku seperti itu, berarti mereka bodoh sekali. Ya maksudnya itu kan obvious judi online, tapi mereka tetap mempromosikan dengan belak-belakan seperti itu. Nah, dan yang kedua, setelah orang mulai banyak sadar, mereka melakukan yang namanya gimana bahasa sederhananya membungkus narasi. Jadi, bagaimana cara? Jadi yang tadi adalah talking head dan yang kedua adalah
membungkus narasi. Oke, action. Dan ya, membungkus narasi. Simpelnya, misalnya, ini yang lu promosikan itu judi online. Jadi kalau lu mau mempromosikan judi online, semua skrip lu itu diubah kata-kata dan diksi judi online itu diganti menjadi game online. Jadi, diksi dari judi online diganti menjadi game online. Oke, lanjut. Where sama wordingnya, mereka menghindari kata-kata seperti taruhan, betting, dan sebagainya. Jadi untuk kata-kata seperti taruhan, betting, itu sebisa mungkin diksi atau pemilihan kata ini itu benar-benar dihindari oleh mereka. Nah, dan ternyata cara ini berhasil untuk meyakinkan influencer untuk mengambil endorsan dari judi online tersebut. Ya, memang agak diubah, tapi kayaknya kalau lu sekolah dan lu seharusnya tahu dan gampang sekali untuk menebak kalau itu iklan judi online. Dan sekali lagi, alasan kalau kalian nggak tahu, kalau kalian mempromosikan itu sangat tidak relevan. Karena di dalam skrip tersebut sudah tertulis jelas nama situs judi online tersebut. Hai, aku Wulan Guritno. Kalau mau main game slot di Lumbung 88 aja ya. Kenapa? Karena terpercaya, paling lengkap, no tipu-tipu. Nah, coba buruan daftar, ada free chip untuk member baru. Kalau lu lihat mereka bermain secara langsung, diindikasikan terjadinya kerjasama antara perusahaan judi online dan influencer itu sendiri. Dan jadi kalau lu ngelihat orang bikin konten slot itu biasanya untungnya gila-gilaan. Dan hal ini marak terjadi di tahun 2021 sampai 2022. Oke? Dan beberapa influencer besar main judi slot secara terang-terangan di kanal YouTube mereka. Anjing, di pertama kali seumur hidup ngentot. Di pertama kali seumur hidup anjing. Wah. Gila. Gila anjing. Dan waktu gue lihat, gue tontonin satu-satu di setiap konten yang mereka buat. Mereka itu bisa menang ratusan juta rupiah. Dan jelas itu mempengaruhi mereka dan berpikir, oh kalau segitu gampangnya menang, gue akan melakukan hal yang sama dan dampaknya sangat masif. Dan kenapa gue bisa bilang demikian? Karena dari 7/10 orang yang gue tanya tentang judi online, awalnya mereka ke-trigger karena mereka melihat langsung influencer favorit mereka bermain judi online. Dan ini pengaruhnya sangat masif sekali. Anak kecil kau mainnya. XX Toto! XX Toto! XX Toto kacau banget, cok! Yang lain mikir dulu ya! XX Toto! XX Toto! XX Toto! Gacor XX Toto! WD berapapun pasti dibayar! XX Toto! XX Toto memang gacor guys! WD berapapun